Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah la nabiyya wa la rasula ba'dah, amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana atas limpahan nikmatnya kepada kita, kepada umat muslim, sehingga kita masih diberi kesehatan hingga saat ini. Kedua kalinya tak lupa sholawat serta salam, tak lupa kita sanjungkan kepada Nabi kita, Nabi Agung, Nabi akhir zaman, Nabi Muhammad SAW, yang mana atas perjuangan beliau kita dapat merasakan nikmat Islam seperti saat ini. Kemudian yang terhormat Bapak Abdul Halim selaku pembimbing mata kuliah Tafsir Tarbawi, dan juga teman-teman kelas PAI 2C yang kami banggakan. Izinkan kami dari kelompok 2 yang beranggotakan 1. Putri Diah Ayu Rustamawati dengan NIM 213111077. Kemudian saya sendiri Alvin Mahdafikia dengan NIM 213111091. Kemudian Fitri Nur Hidayati dengan NIM 213111094. Kemudian Heni Lutfiyah dengan NIM 213111096, dan Siti Latifah dengan NIM 213111113. Izinkan kami untuk sedikit menyampaikan ilmu kepada kalian, insya Allah bermanfaat, yang insya Allah akan kami beri judul tugas pendidik. Untuk yang bertugas, saya persilahkan untuk menjelaskan materi. Terima kasih. Secara umum, tugas pendidik adalah mendidik. Pendidik juga bertugas menciptakan suasana proses pembelajaran yang dapat memotivasi siswa agar tekun dan semangat dalam melaksanakan proses belajar mengajar. Menurut Al-Ghazali, tugas seorang pendidik yang paling utama adalah menyempurnakan, membersihkan, mensucikan, serta membimbing hati manusia agar dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tugas mendidik berdasarkan surat Al-Baqarah ayat 129, yang artinya, "Ya Tuhan kami, utuskanlah untuk mereka seorang rasul dari kalangan mereka yang akan membacakan kepada mereka ayat-ayat Engkau dan mengajarkan kepada mereka Alkitab atau Al-Quran dan Al-Hikmah atau As-Sunnah, serta mensucikan mereka. Sesungguhnya Engkaulah yang Maha Kuasa lagi Maha Bijaksana." Surat Al-Baqarah ayat 129. Ayat ini menerangkan bahwa dalam membina akidah manusia agar fitrah yang ada sesuai dengan ajaran Allah SWT, seorang pendidik yang agung tidak hanya menerangkan dan mengajarkan ilmu, tetapi lebih dari itu, di mana ia mengemban tugas untuk memelihara kesucian manusia berdasarkan ayat di atas. Tugas pendidik berdasarkan surat At-Taubah ayat 128, yang artinya, sesungguhnya telah datang kepadamu seorang rasul dari kaummu sendiri. Berat terasa olehnya, penderitaanmu sangat menginginkan keimanan dan keselamatan bagimu.
amat belas kasihan lagi penyayang terhadap orang-orang mukmin. Surat At-Taubah ayat 128. Ayat tersebut menerangkan bahwa seorang pendidik harus memiliki sifat-sifat yang mulia, seperti sifat Rasul dalam mengasuh peserta didiknya. Hal tersebut dilakukan agar mereka dapat tumbuh dan berhasil dalam menjalani kehidupan. Tugas pendidik menurut Quran Surat At-Taubah ayat 128 dapat disimpulkan dari karakter Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai berikut. Yang pertama, seorang pendidik harus memiliki sifat simpati dan empati yang tinggi. Yang kedua, seorang pendidik hendaknya peduli kepada peserta didiknya dan tidak membeda-bedakan dari segi apapun. Yang ketiga, seorang pendidik harus serius dan semangat dalam membina peserta didik. Tugas pendidik berdasarkan surat Al-Imran ayat 159. Artinya yaitu, maka disebabkan rahmat dari Allah lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu, maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian, apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya, Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepadanya. Surat Ali Imran ayat 159. Seorang pendidik harus mengajar dengan memperhatikan segala kelebihan dan potensi murid sehingga dapat lebih berkembang. Pola pengajaran yang dilakukan yaitu dengan cara memberikan pengajaran kepada murid secara santun. Telah kita dengarkan sedikit materi dari kelompok kami atau kelompok 2. Apabila ada salahnya, mohon dimaafkan yang sebesar-besarnya. Dan apabila ada benarnya, itu semata-mata hanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala, karena kami juga masih dalam tahap pembelajaran. Jika ada salahnya mohon maaf, kurang lebihnya itu saja dari kelompok kami. Sekian, billahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.